10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Rizky Mulia, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 Universitas Negeri Jakarta, NIM 20052212232. Saya mengajar di STM Kebon Kosong 13 Kemayoran, Jakarta Pusat. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi tema 9 menjelajahi angkasa luar, subtema 1 keteraturan yang menaklukkan pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan terbaik bagi peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai biasanya kita berbaca doa dulu ya. Yuk, disiapkan, Sisi. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ya baca doa. Baik, kalau begitu kita akan sebelum Bapak mulai, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajib nasionalnya berjudul apa? Ganda Pancasila. Anak-anak semuanya berdiri. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, yang adil makmur sentosa. Berdikari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Oke, hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak cek terlebih dahulu siapa yang tidak masuk. Ada yang tidak masuk temanmu? Siapa temanmu yang tidak masuk? Bian. Sama Davi. Kenapa Bian itu sama Davi? Ada yang tahu? Sakit ya?
Sakit apa mereka? Flu. Nah, Bian flu. Kalau Davi? Pusing. Itu berarti saat ini kalian harus menjaga kesehatan ya. Oke. Mudah-mudahan teman kalian cepat sembuh ya. Oke, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tema 9 ya. Menjelajahi angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan pembelajaran 1, seperti yang kalian lihat di proyektor ya. Untuk tujuan pembelajarannya adalah 1 ya. Melalui kegiatan menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu membuat rancangan tulisan eksplanasi ilmiah menggunakan kata-kata kunci. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu mengembangkan teks eksplanasi ilmiah tentang sistem tata surya. Yang ketiga, melalui kegiatan menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu mengenal sistem tata surya. Yang ketiga, yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menurunkan nama planet dalam tata surya berdasarkan ukurannya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oke, anak-anak semuanya, Bapak akan tampilkan nanti video teks eksplanasi dan sistem tata surya. Oke, sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi dari tema 6, Novel Bahasa Indonesia, kelas 5 SD. Selamat belajar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang teks non-fiksi, yakni karya sastra yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Salah satu bentuk teks non-fiksi yakni teks eksplanasi. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi terdiri dari dua kata, yaitu teks merupakan bacaan dan eksplanasi. Eksplanasi artinya penjelasan. Dalam bahasa Inggris, explain artinya menjelaskan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai sebuah topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu berdasarkan fakta atau pernyataan. Ada hubungan sebab dan akibat, atau tahapan proses dari fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Berikut beberapa contoh fenomena-fenomena yang dapat kita jelaskan dengan teks eksplanasi. Ada fenomena alam tentang gunung meletus, gerhana, aurora. Ada fenomena sosial tentang kemiskinan, budaya masyarakat, dan keadaan saat ini, serta tentang lingkungan. Struktur dari teks eksplanasi terdiri dari 3, namun ada yang 4 bagian. Untuk kesempatan hari ini kita belajar tentang 3 dulu ya, yakni ada pernyataan umum, sebab akibat, dan juga interpretasi. Pernyataan umum merupakan informasi dari teks yang akan dijelaskan dan biasanya berupa pengertian atau definisi yang berisi informasi umum tentang topik yang akan dibahas. Paragraf kedua merupakan sebab akibat. Isinya berupa suatu proses, sebab dan akibat yang ditimbulkan. Lanjut ke paragraf ketiga, yakni interpretasi, merupakan komentar atau ulasan atau juga penilaian dari topik yang dibahas. Jadi, teks eksplanasi minimal terdiri dari 3 paragraf.
Ketika kalian melihat di internet, yakni tentang struktur teks eksplanasi, biasanya bagian kedua dan ketiga agak berbeda. Namun mereka mempunyai tujuan atau maksud yang sama. Ada paragraf yang kedua yang tadi kita sebutkan sebab akibat, beberapanya menyebutkan deretan penjelas atau penjelasan atau isi. Untuk paragraf 3 disebut dengan interpretasi atau penutup. Berikut contoh teks eksplanasi. Sumber energi panas. Pernyataan umumnya adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Jadi, paragraf yang pertama berupa atau berisi informasi umum tentang topik yang akan dibahas. Paragraf pertama disebut dengan pernyataan umum. Paragraf kedua merupakan sebab akibat atau deretan penjelas. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia, seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Jadi, paragraf kedua ini planet tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kecil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, 1 asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah 1 Kuiper dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet yang terdapat di sistem tata surya. Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulat dan memiliki lintasan orbit yang bersih atau tidak memiliki benda langit lainnya di dalam orbitnya. 1. Planet Merkurius. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya ini. Selain yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet ini mempunyai warna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari, terdiri dari 70% logam dan 30% silika, berdiameter sekitar 4.879 km, bersuhu sekitar 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. 2. Planet Venus. Planet berikutnya yaitu planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari, planet Venus ini juga dikenal sebagai bintang padat atau bintang senja. Ada pun ciri-cirinya, antara lain yaitu
biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang hujan. 3. Planet bumi. Oke, anak-anak semuanya, berarti kita sudah bertanya materi tentang eksplanasi dan sistem tata surya. Nah, sekarang saatnya Bapak minta kalian untuk duduk secara berkelompok. Silakan disusun kelompoknya. Oke, anak-anak semuanya, kalian sudah duduk berkelompok? Ya? Oke. Ya, sekarang kita akan coba lihat ke proyektor lagi. Ada bacaan tentang sistem tata surya. Perintahnya apa ini, Nak? Bacalah teks di bawah ini secara bergantian. Jadi Bapak minta per kelompok bergantian. Ya, satu kelompok, satu anggotanya untuk membaca bergantian. Ya, oke, dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau baca? Oke, kamu silakan judulnya. Sistem tata surya. Sistem tata surya adalah nama yang diberikan kepada sistem planet, bulan, asteroid, komet, debu kosmik, dan benda langit lainnya yang mengorbit matahari. Sistem tata surya terdiri dari matahari sebagai bintang pusatnya dan semua benda langit yang dikelilingi oleh gravitasi matahari. Komponen utama dalam sistem tata surya adalah planet-planet yang mengorbit matahari. Terdapat 8 planet yang diakui secara resmi dalam sistem tata surya. Dari dekat ke jauh, planet-planet tersebut adalah Oke, cukup. Kelompok 2. Siapa yang mau coba? Oke, silakan. Baik, siap. 1. 1. Merkurius, planet terdekat dengan matahari dan terkecil. Dalam sistem Merkurius memiliki periode revolusi terpendek di antara semua planet dan permukaannya sangat panas di sisi yang menghadap matahari dan sangat dingin di sisi yang tidak menghadap matahari. 2. Venus, planet kedua dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebal dan panas. Permukaannya yang sangat tinggi menjadikannya planet terpanas dalam sistem bumi. Oke, cukup. Berarti sekarang kelompok 3. Siapa kelompok 3? Oke, nomor 4, yuk. Mars juga dikenal sebagai planet merah. Mars merupakan planet keempat dari matahari. Permukaan Mars memiliki ciri-ciri yang menyerupai lanskap gurun. Dan penelitian terus dilakukan untuk mencari tanda-tanda kehidupan di planet ini. 5. 5. Jupiter, planet terbesar dalam sistem. Jupiter terdiri terutama dari gas dan memiliki banyak satelit alami serta badai besar yang dikenal sebagai bintik merah besar. Oke, cukup. Sekarang kelompoknya 4 ya? Kelompok 4, nomor 6, yuk lanjut. Ya, baca. Saturnus, planet yang dikenal dengan cincinnya yang indah. Saturnus juga terdiri dari gas dan memiliki berbagai satelit alami yang menarik. Uranus, planet yang memiliki sumbu rotasi yang miring secara ekstrim. Uranus terdiri dari gas dan memiliki sistem cincin yang lebih kecil daripada Saturnus. 8. Neptunus adalah planet terjauh dalam sistem Neptunus, juga terdiri dari gas dan memiliki aktivitas badai yang kuat di Atmosfernya. Oke, terakhir kelompok 5, baca. Selain ya. Ada juga sabuk asteroid yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter, serta sabuk Kuiper yang terletak jauh di luar orbit Neptunus. Benda langit seperti bulan, satelit alami, planet-planet juga merupakan bagian penting dari sistem tata surya. Oke, dah. Kalau begitu berarti ini kita membaca teks tentang apa, Nak? Semuanya? Sistem tata surya. Berarti sistem tata surya itu pengertiannya adalah nama yang diberikan kepada sistem planet, bulan, asteroid, komet, debu, kosmik, dan benda langit lainnya yang mengorbit matahari. Ya. Sistem tata surya sendiri terdiri dari matahari sebagai bintang pusatnya dan semua benda langit yang terikat oleh gravitasi
planet yang secara resmi ada 8. Yang pertama planet apa nah? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, 6, 7, 8. Itu merupakan nama-nama planetnya resmi. Anak-anak, berarti kita sudah belajar tentang ini, sistem tata surya dan teks eksplanasi. Saatnya Bapak akan membagikan lembar kerja beserta diri. Ya, ketua kelompok maju satu-satu. Bapak bagikan. Ya, silakan Anda. Adam, Ais, Siva, Namarin. Ya, tugasnya apa itu Pak? Tugasnya adalah kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik tersebut secara berkelompok. Ya, diskusi. Ya, diskusi. Oke, kalau gitu kita kasih waktu berapa menit ini mengerjakan itu? Berapa? 10? Cukup 10? Cukup 10? Cukup 10? Oke, deal kita 15 menit. Oke ya, silakan dikerjakan. Berarti salah satu anggota dari kelompok kalian maju untuk presentasi. Ya, silakan dari kelompok 1 siapa? Anda? Ya, maju. Ya, silakan. Ayo berdiri, langsung. Ya baca. Yang lain dengarkan. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Di dalam bima sakti terdapat sistem tata surya kita. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Rotasi bumi menyebabkan kita mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Ini di bawahnya. Ya, dibaca juga. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Di dalam bima sakti terdapat sistem tata surya kita. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips disebut orbit. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam. Secara bergantian, rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Tata suryanya? Ya, nama planetnya? Venus, Mars, Venus, Bumi, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter. Oke, lanjut kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2. Berbeda-beda. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Selama tetap berada di orbitnya, planet berbeda. Setiap planet berputar pada porosnya. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Selain planet
dan matahari. Sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Selama kita berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Setiap planet berputar pada porosnya. Semua planet yang ada di sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oke, cukup. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan. Ya, kelompok 3. Lanjut kelompok 3. Ya. Langsung nama planetnya. Nama planetnya urutannya siapa aja? Urutannya. 1. Oke, kelompok terpertama untuk kelompok 3. Ya, masuk kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan terakhir kelompok 5. Nama planet 1 Merkurius, 2 Mars, 3 Venus, 4 Bumi, 5 Neptunus, 6 Uranus, 7 Saturnus, 8 Jupiter. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, jadi kalian setiap kelompok sudah menjawab pertanyaan di LKPD tersebut. Ya, ada kesusahan tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nama planet dari urutan terkecil sampai terbesar 1 apa? Merkurius. 2 Mars. 3 Venus. 4 Bumi. 5 6 7 8 itu merupakan susunan nama planet dari terkecil sampai terbesar. Kalau teks eksplanasi tadi sudah kan? Sebenarnya tidak ada. Kalau tidak ada, kumpulkan LKPD-nya, ketua kelompoknya maju ke depan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, anak-anak semuanya, berarti hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Sistem tata surya dan teks eksplanasi itu artinya apa tadi, Manda? Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau peristiwa alam maupun sosial. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai sebuah topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu merupakan pengertian dari teks eksplanasi. Sedangkan ciri-ciri teks eksplanasi itu apa, Kenzi, tadi? Oke, dah sampai sini. Kalian sudah paham semuanya? Paham semuanya? Oke, kalau sudah mengerti, Bapak akhiri pelajaran kita hari ini. Ya, kalian boleh siap-siap pulang. Rapikan dulu alat tulisnya, masukkan semuanya. Ya, ingat, langsung pulang ke rumah. Tidak ada yang apa namanya? Main. Ya, oke. Yuk. Oke, sebelum kita pulang, baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Yuk, 12 Kenzi dipimpin.
dari sekolah langsung pulang ke rumah. Tidak ada yang main ke tempat teman ya. Oke, sampai sini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.